selaku promotor saya yang telah membimbing saya selama ini. Izinkan saya menjawab bahwa memang untuk mengetahui suatu kerusakan pada sel ganglion retina memang pada manusia memang tidaklah mungkin ya, karena kita harus membuat jaringan, kita periksakan. Tetapi ada beberapa cara bagaimana kita bisa mengetahui adanya kerusakan sel ganglion retina ini baik secara klinis maupun subklinis kalau pada manusia. Karena secara biomolekuler mungkin kita tidak bisa lakukan, tetapi secara klinis ada beberapa penanda memang yang bisa kita kerjakan untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih lanjut ataupun menemukan secara dini kerusakan yang mungkin terjadi. Jadi pada penderita TB atau pada penderita pemakai etambutol ini memang beberapa penelitian telah dilakukan secara klinis pada 5 tahun terakhir ini yang meneliti tentang lapang pandangan, visual efek potensial maupun dengan serangkaian peralatan secara klinis. Dan ini cukup membuktikan bahwa perlunya pemeriksaan klinis mata untuk melihat kondisi pasien. Jadi pada paparan etambutol ini dapat kita lakukan pemeriksaan secara klinis mulai dari anamnesa, pemeriksaan yang sederhana. Misalkan dengan menggunakan pemeriksaan visual acuity dengan Snellen. Kemudian yang kedua dengan pemeriksaan warna dengan Ishihara. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan visual field. Dari sini pun kita bisa memberikan gambaran bahwa sel ganglion retina sudah mengalami kerusakan atau bukan. Jadi dilihat dari fungsi dari sel tersebut. Kemudian ada beberapa pemeriksaan yang canggih saat ini seperti yang disampaikan oleh Profesor Dr. Gatot Suhendro bahwa kita sudah mempunyai peralatan yang canggih yaitu dengan menggunakan OCT spectral domain, di mana kita bisa melihat struktur dari jaringan sel ganglion retina ini, apakah cukup baik atau tidak, ataukah mengalami penipisan atau kerusakan. Jadi itu bisa kita temukan, dan beberapa penelitian juga sudah melakukan ini secara subklinis. Memang ditemukan bahwa sudah terjadi gangguan pada pemeriksaan paparan selama 1 bulan. Lebih-lebih pada 2 bulan itu juga sudah terpapar. Dari subklinis ini memang pasien tidak akan mengeluh, tetapi pada kenyataannya ada dampak pada sel ganglion retina. Dan ini cukup mengkhawatirkan pada pasien bila proses terus berlanjut. Dengan pemeriksaan yang rutin atau dengan adanya follow up pada pasien penerima paparan etambutol, maka kondisi-kondisi yang lebih lanjut ini mungkin dapat dicegah. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan, Prof. Ya, saya tekankan sekali lagi bahwa dengan spectral domain atau shape source domain OCT itu kita sudah bisa menemukan secara anatomis atau belum biomolekuler tapi anatomis sudah tampak kelainan kepada ganglion sel retina kompleks, yaitu yang bisa dilihat dengan OCT yang spectral domain. Jadi jangan kita menunggu sampai terjadi defect, misalnya terjadi visual field defect atau color blindness, itu sudah terlambat. Jadi dengan penemuan ini kita berharap para pengguna etambutol dengan tuberkulose segera melakukan, paling tidak kalau di dalam penelitian ini 5 hari ya kira-kira 6 bulan kalau untuk manusia, itu sebaiknya dites. Betul apa yang dikatakan Dr. Lukisyari Agustini. Jadi memang itu penemuan yang bisa diterapkan di klinik yang paling bermanfaat, sehingga kita bisa mencegah kebutaan yang permanen dari para pemakai etambutol ini. Perlu diketahui bahwa etambutol ini sering menyebabkan kebutaan permanen.
dan itu sudah saya jumpai waktu saya masih menjadi residen. Jadi kita tahun 73 itu sudah kita lihat banyak kebutaan akibat etambutol ini. Terima kasih dan selamat sekali lagi untuk Dr. Lukisyari, dan saya sangat puas dengan jangkauannya. Waktu kami serahkan kembali kepada Prof. Dr. Sutoyo, dokter spesialis urologi konsultan sebagai ketua sidang. Terima kasih Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Kita teruskan dengan penyangga ketiga, yaitu Profesor Siti Musbadiani Subadi. Prof. Diani bisa hadir, Prof? Hadir. Prof. Diani. Prof. Diani, kontak. Prof. Diani bisa? Ya, nggih Prof. Silakan Prof. Ya, Yuk. sudah Nggih ya. Prof. Jadi ini saya sudah siapkan juga pertanyaan untuk Dr. Lukisyari, karena Dr. Lukisyari itu adalah murid saya dan ini bagus sekali. Nanti memang pada penelitian ini yang dilakukan kan menggunakan animal model, ya. Nah, dalam hal ini digunakan animal modelnya itu adalah tikus, yaitu Ratus norvegicus. Sekarang pertanyaan saya adalah bagaimana mempersiapkan binatang cobanya dan apakah didapatkan kendala-kendala dalam mempersiapkan binatang coba? Saya hanya ada 2 pertanyaan kan nanti. Ya, nggih. Silakan. Silakan. Sebelumnya saya ucapkan turut berduka cita Prof, dan terima kasih sekali Prof masih bersedia menguji saya pada pagi hari ini. Bagaimana persiapan binatang coba ini? Memang penelitian kami menggunakan hewan coba, dan hewan coba yang kami gunakan adalah Ratus norvegicus Gallus paragoidale, dan ini memang kalau dibilang kendala juga ya, bagi saya itu bukan kendala tetapi tantangan, karena Ratus norvegicus ini kami peroleh dengan mendapatkannya dari BP POM Jakarta, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada BP POM Jakarta yang telah mengizinkan saya untuk bisa membeli hewan coba mereka dengan usia yang cukup muda, yaitu 12 minggu dengan berat antara 100 hingga 150 mg. Dan mereka memang menyediakan hewan coba yang seukuran itu karena protokol mereka memang yang seperti itu. Jadi apa yang ada itu kami upayakan agar bisa dibuat menjadi sampel pada penelitian ini. Dan ini tentunya membutuhkan ketekunan dan ketelatenan dalam pemeliharaan hewan coba, yang mana terima kasih saya sampaikan kepada Laboratorium Hewan Coba Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga yang telah banyak membantu saya dalam pemeliharaan hewan ini hingga mencapai berat ideal untuk menjadi sampel penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Wijiati dan staf yang telah membantu saya dengan tercapainya atau terperolehnya saya hewan coba yang cukup baik. Barangkali itu Prof. Prof. Diani. Disebut tuberkulosa. Cukup Prof. Saya dulu pernah mengalami tuberkulosa dari kelenjar limfe. Karena apa? Karena dokter mata kalau memeriksa pasien itu jangan jaraknya terlalu dekat, ya. Nah, prevalensinya itu di Indonesia memang tinggi, nomor 3, setelah di India dan di Cina. Nah, ini saya ingin supaya manfaat klinis dari penelitian yang pakai hewan coba ini itu ada manfaat klinisnya untuk menurunkan prevalensi daripada tuberkulosis di Indonesia. Ya, terima kasih. Ya, makasih Prof. Kita teruskan dengan penyangga keempat, yaitu Profesor Win Darmanto, MSI, PhD. Silakan Prof. Win. Baik, terima kasih Bapak pimpinan sidang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pada Ibu Dr. Luki yang telah berhasil sampai ujian terbuka ini. Yang pertama, ada beberapa pertanyaan yang sudah memang ditanyakan oleh promotor dan promotor. Kalau entabutol ini yang saya ketahui sudah dari lama bersifat neurotoksik, ya. Apa sebetulnya yang menjadi karakter dari entabutol ini? Kalau dari indikator-indikator yang diperiksa untuk menuju apoptosis sudah jelas bahwa dia menyebabkan apoptosis. Namun kespesifikannya apoptosisnya pada kelompok neuron. Jadi kalau yang diamati ini kan neuropati optik toksik, ya, arahnya ke sana. Kalau dari variabel yang diamati kan mestinya dia juga menyebabkan apoptosis pada jaringan lain, ya. Tapi ternyata lebih dominan pada neuropati optik toksik atau mungkin neuron yang lain. Atau barangkali ada yang bisa dijelaskan kenapa ke arah neurotoksik, itu yang pertama. Yang kedua, tadi juga pencegahannya dari kopromotor sudah dijelaskan, mungkin bisa dengan tadi dijawab dengan beberapa antioksidan, ya. Tapi beberapa yang selama ini yang saya tahu dengan penambahan suplemen B1 dan B6 supaya mencegah neurotoksik. Apakah juga ada efek yang mengarah ke nekrosis? Barangkali nekrosis juga menyumbangkan kerusakan daripada neuropati ini, atau mungkin hanya sedikit, atau mungkin kalau diamati mungkin juga bisa menjadi lebih dominan. Mungkin bisa dijelaskan, Dr. Luki. Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih sebelumnya kepada Profesor Win Darmanto, MSI, PhD. Beliau adalah Dekan Fakultas Sains dan Teknologi. Terima kasih atas kesediaannya untuk sebagai penguji penyangga pada ujian terbuka saya. Memang bahwa etambutol ini dikatakan dapat mengindus terjadinya apoptosis. Dan pertanyaan Prof, apakah kemungkinan timbul kerusakan atau nekrosis dari etambutol itu? Kalau dilihat dari sifat neurotoksik atau sifat dari neuropati optik toksik etambutol ini, yang mana dikatakan bahwa bersifat reversible kalau bisa tertangani dengan cepat, dan bisa juga bersifat irreversible apabila terlalu lambat kita tangani, artinya mereka datang dalam keadaan yang sudah cukup lanjut. Tentunya akan memberikan prognosa yang jelek, di mana mungkin mekanisme yang terjadi ini sudah tidak murni lagi oleh karena apoptosis. Jadi apabila memang enzim-enzim scavenger kita ini tidak mampu lagi, maka proses penumpukannya itu akan penumpukan stres oksidatif atau terjadinya penumpukan reaktif oksigen spesies ini tentunya akan berlanjut, dan tidak mungkin akan menimbulkan terbentuknya hidroksil radikal yang tentunya lebih agresif untuk menimbulkan kerusakan sehingga terjadi nekrosis. Seperti itu, Prof. Jadi tidak menutup kemungkinan itu, tetapi penelitian saya tidak membahas atau tidak mengeksplor lebih jauh tentang terjadi apa tidaknya nekrosis ini. Kemungkinan terjadi karena ada MDA yang meningkat. Karena marker-marker untuk nekrosis ini tidak kami teliti lebih lanjut. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih pada Bapak Pimpinan Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, terima kasih Prof. Win. Kita teruskan dengan penyangga kelima, Profesor Dr. Sujarwo, MS. Silakan, Prof. Sujarwo. Masih mute.
Prof, belum dengar, Prof. Oke, terima kasih banyak Ya. pimpinan sidang. Pertama, selamat untuk Dr. Luki yang dengan waktu yang panjang sudah berhasil menyelesaikan disertasi ini. Sedikit saran ya, Dr. Luki, bedakan O2 dengan radikal bebas superoksid anion. Di naskah O2 itu superoksid. Kalau O2 itu oksigen. Tetapi kalau radikal bebas superoksid anion itu ada muatan negatifnya. Ya, itu. Dan di singkatan-singkatan ini saya tidak menemukan SOD2. Dr. Luki bilang SOD2 terus, tapi saya cari SOD2 disingkatan nggak ada. Kalau yang dimaksud SOD2 superoksid dismutase, ya cukup SOD, ya itu. Kemudian satuan-satuan di tabulasi itu tidak ditampilkan. Satuan MDE, satuan SOD nggak ada. Ya harusnya ditampilkan satuannya. Kemudian MDE itu sebetulnya yang merusak itu bukan MDE-nya, adalah ROS-nya. ROS yang tinggi akibat adanya dysfunction dari respirasi sel yang ada di mitokondria akan mengoksidasi inner membrannya duluan. Ya, jadi ROS-nya sebetulnya yang toksik itu, bukan MDE-nya. MDE kan produk dari ROS. Kemudian saya tidak melihat, tadi di presentasi ditampilkan temuan-temuan, tapi di naskah ini loh, dengan hipotesis yang sebanyak itu, ya di kerangka konseptual, di kesimpulan, tetapi temuan barunya itu belum muncul, ya, itu yang harusnya ditampilkan temuan baru apa itu di naskah ini. Satu pertanyaan, tadi saran tadi bagus ya di presentasi 8-hidroksiguanosin sebagai DNA damage. Saya dulu menentukan 8-hidroksiguanosin itu validasinya saja makan waktu 3 bulan. Terus kemudian ada protokol-protokol yang tidak ditulis ya. Di metode penelitian itu harusnya protokol itu sehingga kalau orang yang tertarik itu bisa mengulang kembali. Sebagian besar hanya imunohisto, padahal harga mutlak MDE, SOD, nantinya 8-hidroksiguanosin itu juga bisa. Oke. Satu pertanyaan untuk Dr. Luki. Akibat dari etambutol menyebabkan neuropati. Oke. Apa bedanya dengan LON? Apakah bisa menyebabkan, LON tahu ya Dr. Luki? Labor hereditary, Prof. Ya, itu apa? Apa ada hubungannya etambutol bisa menyebabkan LON? Silakan. Terima kasih Profesor Soedjarwo atas saran dan masukan serta pertanyaannya. Akan kami perhatikan saran-saran Prof dan akan kami diskusikan dengan promotor dan kopromotor saya. Kemudian untuk pertanyaan apa beda antara neuropati dan akibat etambutol maupun labor adalah bahwa dari segi penyebab ini sudah berbeda, Prof. Jadi untuk labor ini biasanya bukan oleh karena paparan etambutol, tetapi oleh karena kelainan genetik. Jadi merupakan herediter, sama-sama mengenai kerusakan, menyebabkan kerusakan mitokondria, ya. Tetapi penyebabnya berbeda. Seperti itu. Apa ada hubungan antara etambutol dan labor? Ini saya tidak bisa menjawab karena saya belum
mencari dan mencari apa itu referensi yang berkaitan, dan saya belum pernah. Semoga saya nantinya akan dapat. Tapi ini akan kami usahakan. Ini menarik sekali, Prof. Apakah ada hubungan etambutal dengan labor? Tetapi penelitian dan juga ini mungkin bisa menjadi wacana untuk membuat penelitian. Tapi labor loan ini sulit, Prof, ditemukan di sini, Prof. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan, Prof. Jadi memang saya tidak bisa menjawab apakah ada hubungan etambutal dengan labor. Seperti itu, karena saya belum mengeksplor, belum melakukan penelitian juga. Tetapi jadi saya masih dalam meneliti tentang etambutal dan terjadinya neuropati. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan, Prof. Oke, mungkin untuk penelitian berikutnya saran nanti bisa untuk faktor ini ya, inklusi eksklusif ya, disebabkan oleh LON atau tidak ya. Sama-sama kerusakan LON itu mutasi di mitokondrial DNA ya. Kalau memang etambutol meningkatkan ROS ya, ROS yang ada di mitokondria, kan ada kesempatan untuk terjadinya LON. Karena saya dulu dapat kontrol positif orang Indonesia LON ya, waktu saya di Eijkman. Berarti ada di Indonesia juga ada LON. Jadi nanti bisa dipisahkan etambutol bukan neuropati sama neuropati karena LON, sehingga benar-benar etambutol itu menyebabkan neuropati. Ya. Oke, Ya, Prof. itu untuk penelitian berlanjut. Oke, terima kasih banyak pimpinan sidang. Ya, Prof. Makasih, Prof. Kita teruskan dengan penyangga ke-6, yaitu Dr. Sudarsono, Dr. Saya paru-paru konsultan. Ini beliaunya banyak menangani kasus-kasus TBC tentunya. Silakan, Dr. Darsono. Terima kasih Profesor Dr. Sudarsono, Dr. Spesialis konsultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Dr. Gesar atas selesainya penelitian dan kemudian masuk ke dalam acara ini ya. Jadi menarik sekali, penelitian ini menarik sekali bagi saya, terutama karena sebagai seorang klinisi TB yang sudah menggeluti tata laksana pelayanan TB itu sudah 15 tahun lebih. Ya. Kemudian di samping sebagai klinisi saya juga salah seorang konten di dalam membuat suatu program TB nasional, baik regional maupun nasional. Nah, ini begini, Dr. Lutjari, ada pertanyaan memang. Yang pertama itu begini. Jadi kalau kita lihat dari latar belakang yang ditulis oleh Dr. Lutjari hingga kemudian muncul suatu penelitian ini ya, yang mengenai dampak pilihan etambutol khususnya pada gangguan RA, ya, bahwa dari berbagai penelitian tadi itu yang dilakukan pada populasi manusia memang kelihatannya banyak gangguan-gangguan yang terjadi. Nah, fenomena yang terjadi di lapangan itu sepertinya tidak seperti itu. Ya. Jadi saya sendiri barangkali jarang sekali menemukan pasien yang kemudian mengeluhkan masalah gangguan mata akibat pemberian etambutol, ya, itu satu. Kemudian juga ketika kita itu lakukan suatu pertemuan membahas efek-efek samping, itu jarang sekali kita mengungkapkan masalah-masalah gangguan itu di keseharian, ya. Jadi sebagai contoh seperti ini. Jadi yang misalnya etambutol itu sebenarnya adalah suatu obat pendamping, bukan suatu obat utama di dalam suatu regimen pengobatan TB. Kalau pada kasus TB sesuai obat, ya, yaitu pada kasus baru, ya hanya diberikan 2 bulan. Sedangkan kalau pada kasus kambuh bisa sampai 8 bulan. Nah, yang menarik yang ini, yang pengobatan TB MDA, ya. Jadi walaupun dia pertama dia sebagai obat penyerta mendampingi obat-obat kedua, itu bisa sampai diberikan 24 bulan. Ya. Nah, di dalam program TB MDR itu yang menarik itu ada suatu surveillance
yaitu menyangkut masalah efek samping dan secara ini dilaporkan. Ya. Nah itu dilihat kalau efek samping pada mata itu tidak masuk 10 besar sebenarnya yang dilaporkan di berbagai center. Yang dilakukan justru adalah efek samping lain yang sebenarnya merupakan akibat pemberian obat second line itu. Jadi ada suatu fenomena yang bertolak belakang ya antara temuan-temuan dari penelitian sebelumnya, masuk apa yang dilakukan oleh Dr. Lugesani dengan realita fakta yang ada. Nah, kali Dr. Seri bisa menjelaskan kenapa sampai seperti ini. Silakan, terima kasih. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Dr. Sudarsono, dokter spesialis paru konsultan. Tentunya etambutol ini banyak sekali dipakai di bidang paru. Dan mengingat insiden TB yang tinggi di Indonesia, mengingat juga bahwa prevalensi yang terjadinya toksik neuropati optik toksik etambutol ini, kalau secara data sebesar 1 hingga 5%, coba kalau kita hitung jumlah TB kita saat ini pada tanggal 24 Maret tahun 2020 pada hari TB dunia apa nasional ini? Hari TB insya Allah dunia yang Presiden kita Jokowi ikut memberikan program atau pemantapan program mengenai eradikasi TB ini, bahwa dikatakan bahwa jumlah TB kita 845.000. Kalau kita hitung 1%, kira-kira 8.450 pasien yang kemungkinan akan terkena neuropati toksik etambutol. Dan dari penderita tersebut yang perlu digarisbawahi adalah banyak pada usia produktif, artinya pada usia 20 hingga 55 tahun menurut data. Dan ini memang bila ini terjadi dan ini tidak kita waspadai, akan terjadi penurunan kualitas manusia di umur produktif. Yang mana sebenarnya penderita neuropati optik toksik ini dengan gejalanya yang perlahan-lahan menurun, kadang-kadang tanpa disadari oleh pasien sendiri sehingga tidak memberikan keluhan. Kemudian yang kedua, dari pasien-pasien kita ini kalau sudah sakit parah, tidak bisa bekerja, baru mengeluhkan kepada dokter. Sehingga banyak juga dokter kita yang tidak aware bahwa akan ada salah satu komplikasi dari atau efek samping dari pemakaian etambutol ini yang nampaknya akan berdampak kalau secara nasional pada sumber daya manusia yang baik, yang produktif, dan seperti itu. Dan karena kita kurang atau para dokter mungkin kurang aware dengan adanya kemungkinan terjadinya ini, maka hal-hal tersebut tidak banyak ditanyakan, sehingga yang datang berobat ke center-center pengobatan itu adalah pasien yang datang dalam keadaan yang sudah lanjut. Jadi kalau mereka sudah pemakaian 6 bulan, visusnya sudah 1/60, baru datang berobat. Sedangkan yang lain tidak kita temukan, penderita-penderita yang lain. Kemudian dari mohon maaf, hal itu cukup memprihatinkan. Kalau memang kita hitung, kalau kita temukan, itu akan sangat membantu untuk mengatasinya. Mungkin dengan program-program penanggulangan TB yang baru, yang lebih aware ke mata, maka mungkin akan kita bisa cegah ke arah terjadinya komplikasi neuropati toksik etambutol itu. Mungkin itu, baik, dokter. Pertanyaan kedua ya, kira-kira bagaimana penelitian ini misalnya diterapkan pada manusia, kira-kira memungkinkan ya manusia akan berbeda dengan hewan coba, karena manusia pasien dengan tuberkulosis tentunya
banyak faktor yang